tingkat kehidupan yang berikutnya yang ada di alam akhirat atau alam barzah. Ya. Nah, tetapi tidak menunjukkan atau tidak menutup bahwa hadis itu tidak menutup tentang bahwa orang yang kemudian meninggal dunia, kemudian mereka mati, tidak punya interaksi dan sebagainya. Ada banyak hadis-hadis yang lain. Ada banyak hadis-hadis yang lain, misalnya faqala Ibnu Abdul Bar sabatan Nabi limaji annahu qala ma min muslim yamuru biqabri ma min muslim yamuru biqabri akhihi kana ya'rifahu fid dunya fa yusallim alaihi illa raddallahu alaihi ruhahu hatta yaradda alaihi salam. Dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa tidaklah seorang muslim ketika dia melewati kubur saudaranya yang dia mengenal saudaranya itu dalam kehidupan di dunianya, fa yusallimu alaihi, dan kemudian dia mengucapkan salam kepada penghuni kubur tersebut, illa raddallahu alaihi ruhahu hatta yuraddu alaihi salam, dan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruh orang yang meninggal dunia hingga mereka membalas salam itu. Jadi hadis ini menunjukkan pada kita bahwa ketika seseorang itu mengucapkan salam kepada saudaranya yang ada di dalam kubur, maka saudaranya itu kemudian menjawab salam itu. Artinya bahwa Rasulullah menyatakan kepada kita bahwa orang yang ada di dalam kubur itu, tentu kubur bukan lagi yang dimaksud kemudian adalah tanah yang ada di hadapan kita dengan jasadnya, tapi kubur adalah alam tersendiri yang walaupun demikian ada ikatan antara orang yang telah meninggal dunia itu dengan kuburnya. Sebagian ulama menyatakan bahwa itu kubur itu adalah daru ila alamil barzah, itu adalah pintu dia menuju alam barzah. Jadi ada kaitan antara kehidupan dia di alam barzah dengan kuburnya. Dalam hadis yang lain, dalam peristiwa perang Badar, anahu amara biqatli Badar, falqu fi qalib, thumma jaa hatta waqafa alaihim wa nadahum bi asma'ihim, ya fulan ibnu fulan wa ya fulan ibnu fulan, hal wajadtum ma wa'adakum mimman haqqan fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Faqala lahu Umar, ya Rasulullah, ma takhatab min aqwamin jifu. Faqal wallazi ba'asani bil haqq ma antum bi asma'i lamma aqulu minhum walakinnahum la yastati'una jawaban. Dan ketika perang Badar itu terjadi, dan kemudian setelah perang Badar itu kemudian Rasulullah SAW memerintahkan pada para sahabatnya itu memasukkan korban dari orang kafir itu ke dalam satu sumur. Kemudian Rasulullah memanggil nama-nama mereka, ya Fulan bin Fulan, wa ya Fulan bin Fulan, termasuk di sini pamannya Abu Lahab itu meninggal dunia di sini, mati di sini ya, terbunuh di dalam perang Badar itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah kalian mendapatkan saat ini apa yang telah Allah janjikan kepada kalian? Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, mendapatkan apa yang telah dijanjikan Tuhan kepadaku, dan itu adalah kebenaran. Kemudian salah seorang sahabat berkata pada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah mereka ini ma'atakhatab min aqwami jifu? Apakah engkau berbicara dengan orang-orang yang sudah hancur, sudah tergeletak, sudah tidak ada lagi ininya, gitu kan, sudah mati, gitu. Kemudian Rasulullah mengatakan, walazi ba'asani bil haq, demi dia yang telah mengutusku dengan kebenaran, ma antum bi asma'i lima aqul, bahwa engkau tidak mendengar kemudian apa yang aku ucapkan, tapi sesungguhnya mereka itu mendengar apa yang telah aku sampaikan kepada mereka, tetapi kata Rasulullah, ma yastati'una jawaban, mereka tidak mampu menjawab dari apa yang aku tanyakan.
Jadi bukan tidak mendengar mereka. Mereka mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, tetapi bahwa mereka tidak mampu kemudian menjawab apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ma yastati'una jawaban. Mereka tidak mampu menjawab, tapi mereka mendengar. Wa sabata anhu annal mayyit yasma' qara'an na'al al-masyi'ina lahu iza insarafu. Bahkan dalam hadis juga dikatakan bahwa dari Rasulullah SAW, mayit itu mendengar langkah-langkah kaki yang datang kepada kubur mereka sampai mereka kemudian kembali lagi. Jadi menunjukkan pada kita bahwa orang yang telah meninggal dunia itu tidak kemudian dia tidak tahu apa-apa. Betul bahwa jasad ini sudah hancur, ya. Tetapi bahwa diri manusia itu bukan jasad ini. Diri manusia itu adalah nafsnya, syakhsiyahnya, kediriannya, identitas dia. Yang seluruh kemudian daya-daya yang bekerja dalam dirinya itu berasal dan bersumber dari jiwanya, bukan dari raganya ini. Raga ini bisa tumbuh, bisa berkembang seperti kita sekarang dan sebagainya karena ada jiwa. Kalau jiwa sudah tidak ada, raganya sudah tidak lebih dari materi yang biasa, sekedar hancur seperti jasad-jasad yang lain. Tetapi bahwa jiwa inilah yang kemudian mengembangkan tubuh kita, menumbuhkan, mengurai kemudian makanan-makanan pada kita, memiliki, menampilkan kemudian emosi, ada kuatul, ada daya, kemudian syauqiyah, daya tarik kita pada sesuatu, ada daya tolak kita pada sesuatu, menimbulkan kemudian mengaktifkan seluruh daya yang ada pada indera kita, mendengar, melihat, berbicara, merasakan, dan sebagainya. Termasuk kemudian berpikir, berimajinasi, daya kuatul khayaliyah kita, dan sebagainya. Itu semua bersumber dari jiwa kita, bukan dari raga kita. Jadi ketika kemudian raga ini terlepas dari kita, jiwa kita tetap saja dengan seluruh yang ada padanya. Jadi karena itu kata Nabi, wasabata anhu, telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, annal mayyit, kata Rasulullah, yasma' qar'an na'alil masyi'in lahu idza insarafu. Bahkan mayit itu mendengar kemudian setiap langkah orang yang mendatangi dirinya sampai mereka kemudian hingga mereka itu berpaling. Waqad syara'an Nabi mulapatan iza salamu ala ahlil kubur an ayusallimu alaihim salamun min ma yukhatabunahu fa yaqulul muslim assalamualaikum darul qaumil mu'minin wa hadza khitab liman yasma' wa yuqal walau la zalik lakana hadzal khitab bi manzilati khitabil ma'dum wal jamaat. Katakan Rasulullah mengatakan bahwa kalau kamu salamu ala kubur, kalau kamu, kata Rasulullah, mengucapkan salam, ucapkanlah salam kepada para ahli kubur. Dan ayusalimu alaihim salamu ma yukhatibunahu. Sebagaimana kamu mengucapkan salam kepada orang yang hidup. Apa? Assalamualaikum daru qaumul mu'minin. Salam bagimu tempat orang-orang yang beriman. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa kalau kamu mengucapkan salam kepada orang yang telah meninggal dunia, orang yang telah ada di dalam kubur mereka, telah pergi meninggalkan kamu, maka ucapkanlah salam seperti kamu juga salam kepada orang-orang yang hidup. Gitu. Jadi kita harus merasakan bahwa di situ dia hadir. Bahkan dalam hadis, kalau kita datang pada Rasulullah, Rasulullah mengatakan bahwa dalam hadis man sholla alayya fa aqim min qabri fa ujibu. Barang siapa bersolawat kepada aku, kata Rasulullah, aku jawab dari kubur. Kemudian, nah ini kata para ulama, wa hadza khitab, karena ucapan salam ini atau ungkapan Rasulullah SAW ketika Rasulullah menyatakan bahwa kalau kamu mengucapkan salam, ucapkanlah salam
kalau kamu ucapkan salam kepada ahlul kubur, kepada orang yang telah meninggal dunia, maka ucapkanlah salam itu sebagaimana kamu mengucapkan kepada orang yang hidup. Nah, kata ulama bahwa ucapan ini atau ungkapan ini, ungkapan salam ini tentu kepada orang yang mendengar dan berakal. Artinya masih bisa menggunakan akalnya. Kalau tidak, maka tidak ada manfaatnya itu salam. Gitu. Maka ini perintah Rasulullah ini sia-sia, dan ini sama seperti kemudian berbicara pada benda mati itu. Sementara Rasulullah mengatakan bahwa memerintahkan kepada kita sebagaimana kamu mengucapkan salam kepada orang yang hidup. Sehingga dari sini kita menyatakan bahwa kita bisa mendapatkan atau menarik kesimpulan bahwa orang yang meninggal dunia itu, mereka mendengar salam itu dan menjawab salam setiap orang yang menyampaikan salam kepadanya. Sayangnya kita tidak mendengar mereka. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin yazuru qabri akhihi wa yajlisu indahu illa istanasa bihi wa radda alaihi. Gitu. Rasulullah mengatakan, tidaklah seseorang yang menziarahi kubur saudaranya, wa yajlisu indahu, kemudian duduk bersamanya atau di sisinya, wa yajlisu indahu, illa istanasa bihi wa radda alaihi. Ketika dia berbicara, ketika dia mengungkapkan perasaannya, maka penghuni kubur itu menjawab setiap perkataannya, setiap ungkapannya. Jadi bukan hanya menjawab salam kita. Jadi ketika kita misalnya berkata kepada penghuni kubur, Assalamualaikum, apa yang telah engkau rasakan di alam kuburmu, bagaimana keadaanmu. Dia pada hakikatnya menjawab itu. Merasakan, menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang kita ungkapkan. Mereka mendengar kita, sayangnya kita tidak mendengar jawaban mereka. Jadi mereka menjawab. Jadi Rasulullah mengatakan bahkan mereka bercengkrama dengan kita sebenarnya. Ma min rajulin yazuru qabra akhihi wa yajlisu indahu illa istanasa bihi wa radda alaihi. Tidaklah seorang itu berziarah ke kubur saudaranya dan duduk di sisi kuburnya itu, kecuali dia sebenarnya penghuni kubur itu bercengkrama dengan istanasa bihi. Istanasa itu dari kata ons ya. Ta'anus artinya mendekat, menjadi berakrab, menjadi merasakan kemudian rasa rindu, rasa sayangnya, rasa kedekatannya, dan menjawab setiap ucapannya. Waradda alaihi. Jadi jangan mengira bahwa orang yang telah meninggal dunia itu selesai, berhenti, tidak ada interaksi dengan orang hidup. Mereka tetap hidup. Mereka menjawab setiap apa yang kita ungkapkan. Hatta yamum hadatsana Muhammad bin Qadama al-Jawhari, hadatsana Mu'ayyid Aisyah al-Qazzar, akhbarna Hisham bin Sa'ad, hadatsana Zaid ibn Aslam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marra rajulin biqabri ya'rifuhu fasallama alaihi radda alaihi salam wa rafahu. Wa idza marra biqabri la ya'rifuhu fasallama alaihi radda alaihi salam. Rasulullah bahkan mengatakan bahwa tidaklah kemudian kalau seseorang itu melewati satu kubur dan dia mengucapkan salam, orang yang dia kenal di situ, dia ucapkan salam, maka orang yang kenal itu akan menjawab salamnya. Kalau dia datang kepada kubur yang dia tidak kenal siapapun di situ, dia yang mengucapkan salam, radda alaihi salam. Rasulullah mengatakan mereka pun menjawab salam kamu. Jadi tidak terbatas hanya kepada orang yang mengenali kita saja, tapi termasuk siapa saja. Karena itulah di dalam hadis dianjurkan kita ketika kita masuk ke dalam kuburan, tidak begitu saja kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Assalamualaikum ya ahlu kalimatin la ilaha illallah. Assalamualaikum ya ayyuhal mu'minin. Assalamualaikum antum sabikun wa nahnu sanulhiqukum insyaallah. Salam bagimu wahai penghuni kubur ini. Salam bagimu wahai penghuni tempat ini. Salam bagimu wahai orang-orang yang beriman.
salam bagimu wahai ahli la ilaha illallah. Bagaimana kamu mendapatkan kebenaran kalimat la ilaha illallah, dan kalian yang duluan dan kami kelak akan menyusul kalian insyaallah. Kita mengucapkan salam, ada interaksi di situ. Jadi mereka mendengarkan, bahkan dalam hadis yang lain disampaikan Rasulullah mengatakan bahwa mereka mendengarkan lebih dari orang lebih daripada ketika mereka hidup di dunia. Dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa perkataan orang-orang penghuni kubur itu tidak mampu didengar manusia, tapi didengarkan oleh tumbuh-tumbuhan dan hewan. Jadi hewan juga mendengarkan apa yang ada dari penghuni kubur, jawaban dari mereka. Jadi termasuk misalnya katanya ketika jasad itu dibawa ke kubur mereka, itu para binatang yang ada dan tumbuh-tumbuhan yang dilewati dari jenazah itu dengarkan kemudian bagaimana kemudian kekhawatiran, ketakutan dari jasad tersebut. Hadatsana Muhammad bin Husain, hadatsana Yahya bin Bastam al-Asfar, hadatsana Musma', hadatsani rajulun min ali qala ra'aitu Asiman al-Jahdari fi manami ba'da mauti bi sanatain. Faqultu Asim al-Judri alaysa qad mata? Qala bala. Qultu fa aina anta? Qala ana wallah fi rawdatin min riyadil jannah. Ana wa nafaru min ashabi. Najtami' kulla laila jum'a wa sabihatiha ila Bakar bin Abdullah al-Mazani. Fatalaqa akhbarukum qala qultu atsadukum aw arwahukum qala hayhat bilaisa al-atsam laisa bil atsam wa innama tatalaki al-arwah. Katakan di sini dari Asim al-Juhdari dalam salah seorang ulama besar ya. Di dalam tidurnya itu dia memimpikan kemudian saudaranya yaitu Asim al-Juhdari, dan dia berkata, wahai Asim, di sini ya dikatakan bahwa aku menyaksikan dari Musma' ini, aku menyaksikan Asim al-Juhdari, padahal dia sudah meninggal dunia, dan dia bertanya, bukankah engkau telah meninggal dunia? Betul, kata Asim ini, aku sudah. Bagaimana keadaanmu? Dan Asim itu berkata, demi Allah, sesungguhnya aku berada di taman di antara taman surga, dan aku bersama dengan sahabat-sahabatku yang lain. Kami berkumpul setiap malam Jumat, berbicara dengan mereka. Bahkan disebutkan salah satu nama sahabatnya, Bakar bin Abdullah al-Mazni. Dan fanatallaqa akhbarukum. Kemudian kami bertanya satu dengan yang lain tentang kabar-kabar mereka. Kemudian aku bertanya kepada Asim ini, apakah itu kalian berjumpa dengan raga kalian, atsadukum an arwahukum, dengan jasad kalian atau dengan arwah kalian? Qala Asim berkata, hayhat, tidaklah. Sesungguhnya kami tidak berjumpa melalui jasad kami, tapi sesungguhnya kami berjumpa di antara arwah-arwah kami. Sebagaimana di sini dilanjutkan, qala qultu fa hal ta'lamuna bi ziyaratina iyyakum? Apakah kalian mengetahui ketika kami berziarah kepada kalian? Disampaikan bahwa na'am, qala na'am, na'lam biha asyatul jum'ah wa yaumil jum'ah kullu wa yaumil sabr. Kami mengetahui bahkan ketika misalnya pada hari Jumat, pada malam Jumat, gitu kan, bahkan sampai pada hari berikutnya ketika mereka datang berziarah kepada kami mengetahui mereka. Ini menunjukkan pada kita bahwa tidaklah kemudian kehidupan alam kubur sebagaimana yang banyak disangkakan bahwa sebagaimana disangkakan bahwa itu dia sudah meninggal dunia, selesai, tidak ada lagi kemudian urusan apapun, tidak ada lagi kemudian ikatan apapun. Ada banyak sekali riwayat. Di sini dikatakan lagi, akhbarani al-Hasan ibnu Haisam qala sami'tu Abu Bakar bin Atrush ibnu binti Abi Nasr at-Tamar yaqul kana rajulun yaji ila qabr ummihi yaumil jum'ah fa yaqra'u suratu Yasin fa ja'a fi ba'di ayamihi fa qara'a suratu Yasin thumma qala Allahumma in kunta qasamta li hadhihi surah
thawaban faja'alaha fi ahli hadzal maqabir. Falamma kana fil jum'ah allati taliha ja'at imra'ah wa qalat anta fulan ibn fulana. Qala na'am. Qalat inna bintali matat. Fara'aituha fi nuri jalisah ala syafiri qabriha. Faqalat ma jalasuka hahuna. Faqalat inna fulan ibn fulana ja'a ila qabri ummihi faqara surah Yasin wa ja'ala sawabaha li ahli al-maqabir fa asabana min ruhi zalik min rauji zalik wa ghafara lana wa nahu min zalik. Katakan di sini bahwa ada seorang perempuan yang ibunya meninggal dunia. Dia selalu mendatangi kubur ibunya itu pada hari Jumat dan membacakan surah Yasin di situ. Dan dia selalu berdoa setiap kali membacakan surah Yasin itu. Dia berkata, ya Allah, aku bagikan, aku sampaikan kemudian thawab atau ganjaran bagi pembacaan surah ini kepada pemilik kubur ini. Dan pada beberapa waktu berikutnya, si anak ini kemudian meninggal dunia. Dan kemudian orang yang kemudian ada sahabatnya, ada ini memimpikan kemudian anak perempuan itu, dan dia berkata, bukankah engkau itu adalah Fulan bin Fulana? Dia berkata betul. Dan dia dapati kemudian bahwa perempuan itu, anak perempuan itu menempati tempat yang begitu indahnya, yang kemudian penuh dengan cahaya, ya, dalam keindahan. Kemudian orang yang bermimpi itu bertanya, ma jalasaki hahuna, mengapa engkau duduk di tempat ini? Dan kemudian anak perempuan itu berkata bahwa sesungguhnya aku selalu datang ke kubur ibuku dan membacakan surah Yasin. Kemudian wajah sawabiha li ahlil maqabir, maka dijadikan Allah Subhanahu wa taala ganjaran seluruh bacaan Yasin itu kepada penghuni kubur itu. Khususnya kepada ibuku katanya, dan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatku karena pembacaan Yasin untuk ibuku. Jadi bahwa ini menggambarkan sekali lagi pada kita bahwa bahwa bagaimana kemudian interaksi yang terjadi antara orang yang hidup dengan orang yang telah meninggal dunia. Jadi orang yang meninggal dunia itu jangan dikira bahkan seperti bangkai yang lain, mereka tidak berinteraksi, mereka hidup. Itu betul fisik raga mereka, jasad mereka, tapi jiwa mereka, diri mereka tetaplah hidup, akal mereka tetap bekerja, pendengaran mereka tetap bekerja, bahkan penyaksian mereka pun tetap bekerja, dan lebih luar biasa karena mereka sudah tidak dibatasi lagi oleh alam materi ini. Qala Rasulullah SAW, min ahadin yusallim alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arada alaihi salam. Tidaklah, kata Rasulullah, seseorang yang menyampaikan atau mengucapkan salam kepadaku, kata Rasulullah, kecuali Allah Subhanahu wa taala menghidupkan aku dan aku menjawab salam mereka kepadaku. Jadi ini sumpah Rasulullah. Rasulullah mengatakan bahwa orang-orang yang telah meninggal dunia, maka Rasulullah, orang-orang yang mengucapkan salam untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah membangkitkan Rasulullah atau memberikan kesempatan Rasulullah untuk menjawab kemudian salam yang disampaikan pada mereka. Jadi kalau kita umroh atau kita ziarah pada Rasulullah SAW atau kepada maksumin, betul kita tidak mendengar mereka, tapi mereka hidup. Sebagaimana Al-Quran mengatakan, wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzakun. Janganlah kamu mengira orang yang meninggal dunia, jangan Allah itu mati. Mereka hidup di sisi Allah, mendapatkan rezeki yang banyak. Nah, apakah orang yang telah meninggal ini saling berjumpa satu dengan yang lainnya, sesama orang-orang yang telah meninggal dunia? Gitu. Tentu ada beberapa ini di sini, beberapa ulama saya dapati, misalnya wa jawabuha annal arwah pasaman, arwahu muazzaba wa arwahu mun'imah. Bahwa ruh itu ada dua bagian, ya.
Ada ruh orang yang sibuk dengan azab Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang dengan nikmat-nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fal mu'azzaba fi syaghli mimma hiya fihi minal azab and tazawwar wa talaqi an mamnu'at tazawwar wa talaqi. Jadi orang-orang yang berada di dalam azab, mereka disibuk dengan azab yang Allah timpakan pada diri mereka, sehingga mereka tidak mampu kemudian untuk berziarah dan menjumpai satu dengan yang lain. Wal arwahul mun'ima mursala ghairul mahbusa tatalaki wa tadazawar wa tazakar makana minha fid dunya wa ma yakunu min ahli dunya. Fatakunu kullu ruhi ma'a rafiqiha alladhi huwa ala min ar-rafiqil a'la. Mislu amaliha wa raujun nabina wa ruhi nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa orang yang berada dalam kenikmatan, mereka mampu kemudian berjumpa dengan siapapun yang mereka inginkan. Mereka berziarah satu dengan yang lain. Mereka mengingat hal-hal yang pernah terjadi di antara mereka. Dan makana min hafid dunya, wa tatazakar makana min hafid dunya. Dan wa yakunu min ahli dunya. Jadi mereka berbicara, mereka kemudian mengingat kembali, reunian lagi, bercerita tentang peristiwa-peristiwa yang pernah mereka alami dalam kehidupan mereka selama di dunia. Fatakunu kullu ruhin min rafiqiha allazi huwa ala, dan setiap orang ini, setiap ruh di situ itu mereka bersama dengan sahabatnya. Yang sahabat yang dimaksud itu wa rafiqal ladzi huwa ala min rafiqil a'la, yaitu sahabat-sahabat yang agung, sahabat-sahabat yang mulia yang menemani mereka. Masalu amaliha, itu permisalan atau perwujudan dari amal-amal baik mereka. Bahkan, dan ini hal yang menarik juga disampaikan di sini, wa rohun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang-orang yang berada dalam kenikmatan. Kenapa? Karena ada ayat Al-Qur'an pada surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasula wa ulaika mallazina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala atas diri mereka. Maka mereka bersama para nabi, bersama orang-orang yang siddiq, para imam, siddiqin ya, wasyuhada, orang-orang yang syahid, wasalihin, orang-orang yang soleh, wa husna ulaika rafiqa, dan pada mereka itu kemudian ada sahabat yang baik, sahabat yang dekat gitu. Jadi orang yang mendapatkan kenikmatan Rasulullah SAW, mereka itu tidak sendirian. Mereka selalu ditemani oleh sahabat yang agung, sahabat yang mulia, yang merupakan sahabat itu permisalan atau perwujudan dari amal-amal baik mereka selama kehidupan di dunia ini. Mereka bisa menjumpai siapa saja yang mereka inginkan. Mereka bertemu dengan mereka berbicara tentang apa yang pernah terjadi dalam kehidupan mereka di dunia dan sebagainya. Tetapi bagi mereka yang kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak bisa melakukan hal tersebut karena mereka sibuk dengan azab yang Allah timpakan pada mereka. Wa hadzihil ma'iyyah tsabitah fid dunya wa fid darul barzakh wa fid darul jaza. Bahwa kebersamaan ini, bersamaan dengan para nabi, dengan para imam, dengan para syuhada, dengan orang-orang soleh ini hal yang tetap, hal yang hakiki. Kenapa? Karena persahabatan itu sudah dimulai dari kapan? Dari dunia ini, gitu. Jadi orang yang di dunia ini memang beriman pada Allah dan Rasulnya, berwilayah kepada para maksumin alaihimussalam, mencintai orang-orang yang syahid, syuhada, dan orang-orang yang soleh, maka mereka dari dunia ini sudah bersahabat. Jadi karena itu bahwa mereka sudah dekat. Di akhirat, di alam kubur pun mereka akan berjumpa. Sebagaimana ada satu hadis dari dalam satu kitab Makasyafatul Qulub, dalam kitab yang ditulis oleh Al-Ghazali.
Al-Ghazali mengatakan ada seorang ulama itu bermimpi, dia lihat ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan satu-satu orang berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah mencium mereka, menanyakan keadaan dan kabar mereka. Gitu. Tapi Rasulullah tidak berpaling, tidak melihat pada sahabat, pada ulama ini. Ulama itu bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, hal alayya ghadaban. Wahai Rasulullah, apakah engkau marah padaku? Rasulullah mengatakan bahwa aku tidak marah padamu. Tapi kenapa engkau tidak walimala iltafata alayya? Kenapa engkau tidak memandangku ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan ala a'rifuka. Aku tidak mengenalmu. Kemudian ulama itu menjawab lagi. Hal hunaka hadisun a'rafuka ala ummatika a'raf min ummihi ala auladihi. Wa ma'rifatuka ala ummatika a'raf minal ummihi ala auladihi. Ma'rifatmu, pengenalanmu kepada umatmu lebih dari seorang ibu kepada anak-anaknya. Rasulullah mengatakan, "Na'am, betul." Tetapi kata Rasulullah, "Ma'rifati ala ummati bimiqdari sholawatuhum alayya." Bahwa kenalku pada umatku, kata Rasulullah, dengan bilangan sholawat yang mereka sampaikan pada. Jadi semakin kemudian kita merasa dekat dengan Rasulullah, seharusnya semakin banyak kita bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang mendekatkan kita. Karena kalau di dunia ini aja udah malas solawat, gitu kan, bahkan kemudian membid'ahkan solawat, ya gimana mau bersama dengan Rasulullah, gitu kan? Rasulullah tidak kenal, gitu. Kalau kita tidak pernah membacakan ziarah para imam atau tidak membacakan tawasul kepada imam, bagaimana imam mengenal kita? Gitu. Kalau kita tidak kemudian membacakan ziarah Imam Husain, misalnya, bagaimana Imam Husain akan mengenal kita? Tidak pernah berziarah kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, bagaimana Sayyidah Fatimah Az-Zahra akan mengenali kita? Gitu. Nah, kalau di dunia ini, artinya ini sebuah hubungan yang hakiki, yang kalau di dalam kehidupan di dunia saja kita jalin hubungan itu, maka itu yang kemudian kita akan bersama dengan mereka yang selalu terhubung dengan diri kita. Dan karena itu katanya di sini wahazil ma'iyatu sabita fid dunya wa fidarul barza wa fidarul jaza. Ini kebersamaan ini adalah kebersamaan yang kekal, yang tetap, baik dalam kehidupan di dunia ini maupun dalam kehidupan di barza maupun nanti fidarul jaza, pembalasan, hari pembalasan. Wal mar'i ma'aman ahabba fi hadhihi dauris salasa. Seseorang itu bersama dengan siapa yang dia cintai dalam 3 dunia ini. Baik di dunia alam dunia materi ini atau alam barzakh atau alam akhirat, dia bersama dengan siapa yang menjadi kecintaan dirinya. Oke. Ya. Kemudian lagi di sini waqala Sya'bi ja'a rajulun minal ansar wa huwa yabki ila nabi faqala ma yabqika ya fulan faqala ya nabi Allah walazi la ilaha illallah la ilaha illa huwa la anta ahabbu ilayya min ahli wa mali wallahu lazi la ilaha illa huwa la anta ahabbu ilayya min nafsi wa inna nazkuruka wa ana wa ahli fa ya'khuzani kaza hatta araka fa zakartu mautuka wa mauti fa araftu inni lan ujami'uka illa fid dunya wa annaka tarfa'a fin nabiyyin wa arafta anni in dakhalta jannah kuntu fi manzili adna min manzilik falam yuradun nabi iyahum syai'an fa anzalallahu ta'ala wa may yutillah wa rasul fa ulaika allazina ma'allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin hasuna ulaika rafiqa. Nah, terkait dengan ayat tadi surah An-Nisa tadi ayat 69 ya. Ini peristiwanya ada datang seseorang dari kaum Ansor ini. Dia nangis kepada Nabi. Sehingga Nabi mengatakan bahwa kenapa engkau nangis? Dia berkata, ya wahai Nabi Allah, tiada Tuhan kecuali Dia. Sesungguhnya aku mencintai dirimu ya Rasulullah. Lebih dari keluargaku, lebih dari seluruh hartaku. Bahkan lebih dari diriku. Demi Allah, orang itu mencintaimu bahkan lebih dari diriku.
dan aku kemudian teringat apa bagaimana aku memikirkan kemudian kematianmu dan kematianku. Dan aku tahu bahwa aku hanya bisa berkumpul dengan dirimu di dunia ini. Dan kau nanti di akhirat akan bersama dengan para nabi. Kalau sekiranya aku masuk sekalipun ke dalam surga, kata orang itu, aku mungkin berada di tempat yang paling rendah dari surga. Sementara engkau berada pada tempat yang sangat tinggi. Rasulullah terdiam. Rasulullah diam, tidak menjawab perkataan kemudian orang itu, dan kemudian Jibril turun kepada Rasulullah dan menyatakan, ya Rasulullah, bahwa Allah menurunkan ayat ini. Fanzalallahu ta'ala wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika malazina an'amallahu alaihim. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya mereka bersama dengan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka akan bersama dengan para nabi, para siddiqin, ya, dan orang-orang yang benar, dan para syuhada dan orang-orang yang soleh. Ini ayat ini agak kacau ininya, tapi seperti ayat yang saya sampaikan tadi itu pada surah Nisa ini. Ada banyak lagi kemudian hadis-hadis yang mencerahkan itu, ya. Bahkan ada di sini disampaikan bahwa ketika ada seorang mukmin meninggal dunia, dia bertemu dengan sahabatnya, gitu, atau saudaranya di situ di alam ininya, kemudian dia bertanya, bagaimana keadaan saudaraku di dunia? Orang itu yang ditemui oleh orang yang baru meninggal itu bertanya kepada sahabatnya yang baru meninggal dunia ini atau saudaranya, bagaimana keadaan keluargaku di dunia? Orang yang baru meninggal itu berkata bahwa dia dalam kesulitan, bahwa apakah dia sudah menikah atau belum, dan sebagainya. Dan kemudian dia katakan sedang dalam beragam masalah dan sebagainya. Jadi bahwa orang yang baru meninggal dunia itu menceritakan kemudian kepada orang yang sudah lebih dahulu meninggal dunia tentang keadaan keluarganya yang ada di dunia ini. Jadi mereka menyampaikan pesan, menyampaikan berita dan sebagainya atas apa yang ada dalam kehidupan di dunia. Jadi dari hadis-hadis tadi kita melihat bahwa apa? Bahwa orang-orang yang meninggal dunia itu mereka berjumpa satu dengan yang lain kalau mereka tidak disibukkan dengan azab Allah kepada diri mereka. Mereka bisa berjumpa dengan keluarganya, dengan orang tua yang telah meninggal dunia, mereka berjumpa dengan saudara-saudaranya dan sebagainya. Dengan siapapun yang mereka inginkan, bahkan orang-orang yang soleh itu, orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia itu mendapat kesempatan berjumpa dengan Rasulullah SAW, dengan Al-Maksumin alaihimussalam, dan bahkan dalam satu hadis dikatakan bahwa mereka yang mencintai kami, kata Imam Ali alaihissalam, mereka akan berjumpa dengan kami. Nah, kita lanjutkan lagi pembicaraan kita. Apakah dapat berjumpa orang yang sudah meninggal dunia itu dapat menjumpai orang yang masih dalam keadaan hidup? Nah, tatalqi arwahul ahya wa rawahul ma'amwat. Wasyawid hazil mas'ala wa adatiha akthar min ayyuhsiha illallah ta'ala wa hi anahu hal wal hasul waqi' min al-adal syuhud biha. Fatatalaqa arwahul ahya wal amwat kama tatalaqa arwahul ahya. Apakah kemudian orang-orang di sini dikatakan bahwa mereka yang telah meninggal itu dapat menjumpai orang yang masih hidup ini? Ini banyak sekali tentang riwayat-riwayat dari dalil yang menggambarkan dari hal tersebut. Sebagaimana juga Allah mengatakan, qad qala ta'ala Allahu yatawaffa fil anfusi hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika la ayati liqaumi yatafakkarun. Ini ayat ini menggambarkan bahwa sesungguhnya Allah lah yang mewafatkan setiap jiwa itu ketika kematian. Dan orang-orang yang belum diwafatkan ketika tidur mereka, belum dimatikan ketika tidur mereka, ruh mereka masih digenggam sampai pada waktu kemudian mereka dikembalikan lagi pada saat yang telah ditetapkan. Sesungguhnya yang demikian itu ada ayat bagi orang yang berpikir, bahwa dari ayat ini gambarkan bahwa
bahwa ketika dalam keadaan tidur itu orang-orang itu sama dengan berada dalam keadaan yang sama, keadaan yang dia bisa masuk ke alam yang alam barzakh itu, gitu. Kesadarannya bisa sampai ke alam tersebut karena keadaan yang terjadi sama sebenarnya. Sebagaimana misalnya bahwa digambarkan dalam satu hadis bahwa apa? Bahwa an-naum an-naum masalul maut. Tidur itu adalah permisalan dari kematian. Jadi digambarkan bahwa ketika orang dalam keadaan tidur itu bahkan dia bisa menyaksikan. Dan kita tahu bahwa ketika seseorang itu dalam keadaan tidur, dia menyaksikan ada penyaksian-penyaksian yang terjadi di dalam tidurnya itu. Atau mimpi-mimpi yang terjadi itu melampaui batas, melampaui ruang dan waktu, melampaui batasan alam dan sebagainya. Sehingga bisa terjadi bagaimana perjumpaan orang yang sudah meninggal dunia dengan orang yang masih hidup itu terjadi di alam mimpi. Alam mimpi bukan alam biasa, Bu ya. Bahwa kita lihat bagaimana misalnya dalam hadis dikatakan sebagian dari apa yang terjadi pada Nabi itu atau berita-berita yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya itu melalui apa? Melalui mimpi. Misalnya pada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyembelih, kemudian Nabi Ismail alaihissalam di situ ada ayat mengatakan bahwa ini arafil manam anni asbahuka. Aku menyaksikan dalam mimpiku bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Fandur madza tara pada putranya Ismail. Bagaimana pendapatnya? Atau misalnya Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa apa? Bahwa ini ra'aitu ida asyara kawakiba wa syamsa wa qamar ra'aitu lisajidin. Aku menyaksikan, kata Nabi Yusuf kepada ayahnya Yakub, 11 bintang, matahari dan rembulan datang kepadaku dan sujud kepada. Dan juga demikian ketika kemudian apa yang terjadi pada Raja Mesir, mimpinya yang diberitakan kepada Nabi Yusuf, sehingga Rasulullah mengatakan bahwa awalun nubuwah ar-ru'yatus shadiqah. Tanda pertama kenabian itu mimpi yang benar. Jadi karena itu bahwa mimpi itu bukan hanya sekedar kemudian kembang tidur. Ada mimpi-mimpi yang demikian itu tentu karena dan itu tidak bermakna. Itu biasanya sirna ketika orang itu terjaga. Tapi mimpi-mimpi tertentu itu menghubungkan dia ke alam yang lebih tinggi, sehingga disitulah kemudian muncul beragam pesan, terjadi perjumpaan dengan orang-orang yang telah meninggal dunia, bahkan terjadi perjumpaan dengan Nabi misalnya, terjadi perjumpaan dengan Al-Maksumin alaihimussalam dan sebagainya. Dan di sini diceritakan ada sana Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim, ada sana Abdullah bin Hasan Al-Harani, ada sana Jaddi Ahmad ibn Abi Shu'aib, ada sana Musa ibn Ayan, an Matraf, an Ja'far ibn Abi Mughairah, dan seterusnya. An Ibnu Abbas fi hadhil ayah, balaghin an arwahul ahya wal amwat tatalaqa fil manam, tasaluna bainahum fa yumsikullahu arwahul mauta wa yursilul arwah. Dari Ibnu Abbas sebagai salah satu periwayat hadis mengatakan bahwa terkait dengan ayat yang tadi yang Allah yatawaffal anfus hina mautiha, Allah yang mewafatkan kemudian jiwa ketika kematiannya, bahwa Pak ini katakan balagani ana arwahul ahya wal amwat tatalaqi fil manam. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Pak bahwa ruh orang-orang yang hidup dengan ruh orang-orang yang meninggal dunia berjumpa di dalam mimpi mereka. Wa tasaaluna bainahum. Mereka bertanya satu dengan yang lain. Jadi ini menunjukkan pada kita, riwayat ini menunjukkan pada kita bahwa apa? Bahwa kita mampu berjumpa dengan orang-orang yang telah meninggal dunia ya, dalam mimpi-mimpi kita, kehidupan kita. Karena itu misalnya bahwa para ulama menganjurkan betul pada kita sebelum tidur untuk membaca bacaan gitu kan, untuk kemudian dalam keadaan suci berwudu sebelum tidur itu baca istighfar, baca beberapa ini, bahkan nanti di ujung ini juga ada doa yang telah saya sampaikan, saya janjikan pada pertemuan yang lalu untuk disampaikan sekarang ya. Nah, manusia yang mendapatkan bagian di alam barzah akan mendapat di beragam hidangan dalam bentuk yang menyenangkan, sebagaimana gambaran surga dan apa dalamnya. Dalam hadis Nabi itu kan, karena kubur itu taman di antara taman surga.
Bahkan di sini disampaikan dalam kitab Ahwalul Qiyamah, Samarkandi mengatakan orang mati akan membaca Al-Quran di kubur mereka. Ruh-ruh lain akan memerintahkan menghafalkan Al-Quran kepada ruh manapun yang belum melaksanakan praktik itu dalam kehidupan di dunia ini. Dengan cara yang sama, ruh-ruh dari tingkatan yang lebih tinggi akan memberikan sejenis petunjuk kepada ruh-ruh tingkatan yang lebih rendah. Sebagian kalangan berkata bahwa barzah mirip semacam institusi perguruan tinggi, madrasah, dengan kuliah-kuliah wilayah intelektual yang jauh dari segala hal yang bisa kita bayangkan di muka bumi. Karena itu kehidupan yang lebih tinggi kehidupannya, kualitasnya dari kehidupan alam dunia ini. Kalau ini material kan, kita perlu makan, perlu minum secara material. Tapi makanan, minuman yang terjadi di alam berikutnya bukan lagi makanan material, tapi makanan-makanan ruhania. Ruh-ruh itu akan lebih bersemangat dalam kehidupan berikutnya ketimbang saat masih hidup di dunia. Karena apa? Karena di dunia kita terbatas kan, capek, pegel, linu, darah tinggi, asam urat, diabetes, gula, apalagi vertigo dan sebagainya gitu. Ini alhamdulillah pakai Zoom Bu ya, gitu kan. Kalau pengajian kita offline kadang-kadang banyak aja alasannya nggak hadir. Gitu. Nah, ini Zoom juga kadang-kadang banyak juga alasannya gitu. Jadi tapi apa namanya? Dalam itu kehidupan dunia, kehidupan berikutnya karena sudah tidak ada lagi rasa sakit seperti yang kita kalau bagi orang-orang mukmin yang mereka diampuni dosa-dosanya, dimaafkan kesalahannya, dia dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan gembira, dalam keadaan bahagia, tidak ada kesedihan, ya. Ya Allah, gimana keadaan kemudian ini misalnya kan saudara kita di sana atau misalnya ini suaminya atau istrinya meninggal, gimana istriku di sana sedih sendirian, enggak gitu. Ente yang sedih di dunia, dia udah sedih lagi, dia udah bahagia gitu. Ada temennya di situ. Jangan cemburu dengan temannya, karena temannya adalah amal-amal solehnya yang selalu membahagiakan dia. Tidak ada kesedihan pada dia gitu. Pada orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di alam kubur itu tidak lagi ada kesedihan. Orang yang berada di azab ya mereka sedih karena mereka tidak melakukan kebaikan dalam kehidupan di dunia mereka. Nah, saya ini terakhir di ujung ini ada doa ya. Nanti silahkan kalau mau di-sharing nanti. Kalau kita ingin berjumpa tadi seperti yang saya gambarkan juga ada hadis riwayat mengatakan bahwa kita berjumpa. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ruh orang meninggal itu berjumpa dengan orang yang masih hidup di dalam mimpi mereka. Kita bisa berjumpa dengan siapa saja di alam mimpi kita. Dalam kitab Mafatihul Jinan, siapa saja yang hendak berjumpa di alam mimpi dengan orang yang telah meninggal dunia, dia ada doa di sini, tapi sebelum membaca doa itu dia harus membaca surah Asy-Syams ya. Asy-Syamsi wa duhaha gitu kan. Kemudian surah Al-Lail gitu kan. Surah Al-Qadar, surah Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas 100 kali dan salawat 100 kali. Dan selanjutnya tidur dalam keadaan wudhu menghadap ke sebelah kanan dengan niat tentu saja berjumpa pada siapa yang dia inginkan. Bahkan dalam kitab ini, dalam kitab Mafatihul Jinan dikatakan insya Allah pada riwayat lain katakan disebutkan selama 7 malam dia lakukan ini. Insya Allah dia akan berjumpa dengan siapapun yang diharapkan, bahkan bisa berbicara dengan orang tersebut dengan keadaan kehidupan mereka di alam kubur mereka. Ini doanya terakhir ini ya. Ini ada doa Allahumma antal hayyul ladzi la yusaf wal imanu yu'rafu minhu minka badatil asya wal kata'ud fama akbala minha kunta malja'ahu wa manja'ahu wa ma adbara minha lam yakun lahu malja'u wala manja minka ila ilaik fas'aluka bila ilaha illa anta was'aluka bismillahirrahmanirrahim wa bihaqqi habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi sayyidin nabiyyin wa bihaqqi aliyin khairul wasiyyin wa bihaqqi Fatimah sayyidatin nisa'il alamin wa bihaqqil Hasan wal Husain allazina ja'altahum sayyidai syababi al-jannah alaihim ajma'inus salam antusalliya ala Muhammadin wa ali Muhammad wa anta turiyani mayyiti fil hali lati huwa fiha. Sini setelah kita membaca ini di sini ada permohonan wa anturiani, hendaklah engkau saksikan kepadaku mayyiti, siapa yang mayit itu yang kita niatkan fil hali lati huwa fiha, dalam keadaan bagi dia seperti yang terjadi saat ini.
Itu doa ini, dan insya Allah dalam Mafatul Jinan digambarkan kalau kita betul-betul tulus, ikhlas dalam membaca doa ini, dengan siapa saja yang telah meninggal dunia, kita dapat berjumpa di alam mimpi kita. Sebagaimana disampaikan dari hadis tadi, disampaikan juga dari Ibnu Abbas. Nah, mudah-mudahan Bu ya, jadi ini satu gambaran pada kita bahwa kematian itu tidak berarti bahwa kita sudah selesai, putus, dan sebagainya. Enggak, mereka hidup. Mereka lebih luar biasa kehidupan mereka, bahkan mereka lebih bagi orang-orang yang mukmin, orang-orang yang soleh, insya Allah kehidupan itu tentu lebih baik. Ada ulama mengatakan begini, saya sudah saya sampaikan juga, perbandingannya bahwa kalau alam dunia ini, alam rahim itu alam persiapan untuk kehidupan kita di dunia, alam dunia ini alam persiapan untuk kehidupan kita di alam barzah. Dan alam barzah itu alam persiapan untuk kehidupan kita di alam akhirat. Jadi itu, dan karena itu dalam perbandingannya bahwa alam dunia ini lebih luar biasa dibandingkan alam rahim ketika kita hidup di alam rahim ibunda kita. Alam barzah itu lebih luar biasa lagi dibandingkan alam dunia ini. Karena dunia ini bagi alam barzah bagaikan rahim. Sementara alam barzah itu alam nyatanya. Alam akhirat itu alam yang lebih luar biasa lagi dibandingkan alam barzah. Alam barzah itu alam rahimnya, alam akhirat itu alam nyatanya. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kama wa ahluhu, lakal hamdu wa syukur, syukron, Ustadz. Masya Allah ya, ilmunya baru sekarang kita tahu bahwa di alam-alam itu masih ada majelisi ya Ustadz ya. Ada institusi yang bisa meningkatkan kehidupan kita di alam yang kemudian lagi. Seperti tadi kan, alam rahim itu persiapan untuk alam dunia nanti persiapan untuk alam barzah untuk persiapan alam akhirat. Jadi istilahnya sebenarnya kita nggak pernah berhenti belajar sebetulnya ya Ustadz ya. Kita terus akan belajar dan terus menyempurnakan diri. Karena intinya Allah itu maha sempurna, maka kembalinya juga kita harus dalam keadaan seperti awal kita diciptakan ya Ustadz ya. Sepertinya seperti itu. Terima kasih banyak untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang mungkin ada pertanyaan untuk Ustadz. Monggo silahkan, siapa yang mau ini mengajukan? Saya mau tanya Bunda. Silakan langsung ke Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Gambaran alam barzah tempat arwah setelah kematian itu seperti apa Ustadz? Yang kedua, Allah menghiasi hati-hati seorang mukmin dengan cahayanya. Seperti apakah cahaya itu Ustadz? Jazakumullah khair, afan. Ya, Bu. Saya langsung aja ya. Bahwa kita tidak bisa kemudian menggambarkan secara sebagaimana kemudian gambaran kita secara material kita, sebagaimana Rasulullah mengatakan bahwa la yudrikul absar wala yasmaul uzun. Dia tidak akan pernah bisa dipahami oleh sebagaimana kemudian penglihatan kita melihat tempat dan sebagainya, sebagaimana kemudian telinga kita mendengar dan sebagainya. Bahwa di alam, kata Rasulullah SAW, lebih nyata dari alam ini. Jadi kalau alam ini sebenarnya kita menganggap sudah nyata, tapi sebenarnya alam barzah itu jauh lebih nyata daripada alam yang ada di alam dunia ini. Dan bagaimana kemudian cahaya yang kedua, bahwa alam yang kita tempati itu nanti luas tidaknya tergantung kita masing-masing, gitu, amal kita masing-masing. Orang semakin kemudian dia menjadi banyak amal-amal solehnya, maka dia menempati kemudian ruang yang sangat luas sesuai dengan apapun yang dia inginkan, dia harapkan. Tapi bagi orang yang kemudian itulah yang kemudian ada bagaimana kuburnya menjepit dirinya dan sebagainya, sempit sekali dan sebagainya. Jadi begini, kita beramal soleh itu seperti kita tengah membuat satu ruang. Semakin banyak amal soleh yang kita buat, itu semakin kita meluaskan ruang kita masing-masing. Tapi bagi orang yang kemudian melakukan amal buruk, dia menghancurkan kemudian ruang-ruang itu. Semakin dia hancurkan, semakin sempit sendiri untuk dirinya. Nah, demikianlah
penggambaran katanya bahwa apa namanya, penggambaran bahwa apa, bahwa orang yang berada di alam barzakh itu masing-masing orang berbeda satu dengan yang lainnya, bergantung pada amal masing-masing karena sangat individual gitu ya, bukan lagi seperti yang terjadi pada kita. Yang kedua bahwa di sana tidak lagi membatasi, tidak lagi saling membatasi. Jadi bukan berarti bahwa kalau di dunia ini kan kita inilah coupling kita, rumah kita dengan tanah coupling kita segitu udah dibatasi oleh coupling orang lain gitu kan, nggak bisa kita ini. Nah di alam itu nggak ada batasan-batasan begitu, ada perbedaan batasannya gitu. Kita tidak bisa misalnya seorang ibu, bisakah kita batasi kemudian rasa cintanya pada kita, pada anaknya? Nggak bisa terbatas gitu. Jadi apa, sepanjang jalan, sepanjang zaman dia tidak ada batasannya gitu. Dia nah bagaimana kemudian cahaya-cahaya itu muncul karena kecintaan kita pada Nabi, pada Ahlul Bait alaihissalam, karena amal-amal soleh kita dan sebagainya. Cahaya-cahaya itu dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa itu memunculkan kemudian bentuk-bentuk yang menemani kita, ya. Dia menjadi bentuk-bentuk yang indah, menampilkan kemudian jadi sahabat-sahabat yang luar biasa, yang wajahnya indah, membahagiakan kita, menghibur kita, menemani kita, gitu kan. Bahkan kemudian menjadi cahaya kita sendiri. Yauma taswadu wujuh wa tabyadu wujuh. Pada hari kami gelapkan itu wajah dan kami terang benderangkan wajah yang lain. Al-Quran. Itu amal kita menjadi hakikat diri kita dan memunculkan kemudian keindahan-keindahan, ya, sahabat-sahabat yang indah seperti tadi, Rafiqul A'la, kan, sahabat yang tinggi, yang agung, karena dari kemudian ini kita bahkan dalam satu hadis dikatakan begini. Dalam satu hadis ada hadis mengatakan bahwa setiap tetes dari air wudu yang kita ini kan itu akan merubah menjadi cahaya. Bahkan dalam hadis yang lain, nawir kubrokum bisolati ala Muhammadin wa ali Muhammad. Cahayailah kubur kamu itu dengan memperbanyak sholawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Itu merubah menjadi cahaya, menjadi keindahan, menjadi keterangan yang luar biasa. Tapi seperti apa detailnya, tentu kita tidak bisa memahaminya atau mengungkapkannya dengan ungkapan-ungkapan, ya. Kecuali kita sendiri yang kemudian melakukan proses melewati alam-alam itu. Pada sebagian orang seperti para kekasih-kekasih Allah, mereka sudah bisa menyaksikan tentang apa yang terjadi di alam barzah dan sebagainya, ya. Jadi ada, ya, mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Syukran wa afwan. Apaan? Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau ada. Tanya Ustadz, boleh Mbak Bayu? Monggo, Ya. monggo. Iya Ustadz, yang pertama tadi Ustadz kan menjelaskan ada ritual-ritual yang bisa kita bacakan dalam, kemudian kita bisa niatkan untuk bertemu dengan salah seorang almarhum lah gitu ya Ustadz. Iya, iya. Terus nanti diharapkan bisa bertemu dalam mimpi. Iya. Gimana kalau yang selama ini kita belum meritualkan itu, tapi ketemu dalam mimpi, apa itu juga artinya bertemu Ustadz? Itu yang pertama. Yang pertama Ustadz. Yang kedua, tadi Ustadz juga menceritakan kalau kita berbicara di pusara itu didengar ya Ustadz ya. Gimana kalau kita nggak di pusaranya gitu Ustadz, di rumah gitu, apa juga mendengar gitu Ustadz? Iya. Terima kasih. Ya, ya Bu Fenty ya. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, Bu Fenty ya. Ya. Amin, sama Ustadz. Ya, itu salah satu upaya melalui doa-doa itu. Ada kalanya kadang-kadang kita bukan karena doa, ya. Ada kalanya Allah mungkin mengingatkan kita melalui orang yang sedang meninggal dunia, ya. Ada hal-hal yang kadang-kadang pesan yang disampaikan, ya. Ada dan itu bisa terjadi, ya. Bisa terjadi, dan baik karena itu kalau doa tadi memang kita yang mengharapkan untuk itu. Tapi bisa jadi kemudian sebaliknya, mereka yang telah meninggal dunia bisa mendatangi kita, gitu kan. Bisa menyampaikan pesan kepada kita, mengingatkan kita ada hal-hal yang tertentu dan sebagainya. Saya berikan contoh nih. Ini contoh
contoh sederhana lah ya, contoh sederhana, contoh dari. Jadi ada satu ini ibu ya, udah tua, udah sepuh, suaminya udah meninggal dunia. Nah, dia ada pembantunya, masih anggota keluarganya lah, gitu kan. Percaya dengan pembantunya ini. Nah, saat dia tidur, ibu ini dalam mimpi itu dia bertemu dengan almarhum suaminya. Almarhum berkata bahwa jaga itu kamu, barang-barang kamu, jangan biarkan itu pembantu kamu itu masuk ke kamar kamu, jaga dan cepatlah karena jaga, kunci semuanya. Itu dia mimpi dia terjaga gitu. Dan betul, jadi begitu dia saksikan buka lemarinya, ternyata sebagian dari emasnya, perhiasannya udah hilang. Dan begitu dia langsung masuk ke ini, itu pembantunya kabur gitu ya. Ya padahal masih keluarga. Dan saya kenal nih orang. Jadi bagaimana kemudian ada kalanya orang-orang yang telah meninggal dunia menjumpai kita mungkin karena ingin mengingatkan sesuatu atau menyampaikan pesan tertentu atau memberikan petunjuk tertentu, itu bisa terjadi. Nah, tapi kalau kita menginginkan, misalnya kita ingin ketemu dengan seseorang atau dari yang dekat kita, orang tua kita ingin pengen tahu keadaannya seperti apa, kita ingin berbicara dengan dia, maka di sini para imam memberikan tuntunannya, ada tuntunannya, bisa kita lakukan hal yang seperti ini, gitu Bu Benti. Apakah kemudian sama? Kemudian kita, kalau kita dikubur, kemudian kita tidak mampu, gini. Tentu saja bahwa orang yang telah meninggal dunia mampu mendengarkan, ya, walaupun kita tidak ada kubur mereka. Tapi ada perbedaan, ada ikatan, walaupun misalnya ini dia kehidupannya sudah kehidupan non material, dalam banyak hadis ada keterkaitan tetap antara orang yang telah meninggal itu, antara ruhnya itu dengan kubur mereka, dengan jasad yang ada di kubur mereka itu. Masih tetap ada ikatan tersebut. Kita tidak bisa, sebagian misalnya saya pernah diskusi panjang ya, saya disertasi saya itu tentang ada ilmu filsafat eskatologi, yaitu tentang tapi dalam konteks filsafat Islam, tentang kehidupan setelah kematiannya, tentang pembuktian kehidupan berdasarkan pembuktian filsafat, ada tentu berbeda dengan apa yang menjadi penjelasan kita sekarang. Secara filsafat agak sulit kemudian membuktikan ada ikatan itu. Tapi hadis-hadis menyatakan bahwa tetap ada ikatan antara ruh orang yang meninggal dunia itu dengan jasad mereka di dalam kubur, walaupun sudah hancur dan sebagainya. Nah, saya pernah diskusi dengan seorang ahli ulama lah ya, seorang ulama yang luar biasa. Saya pernah diskusikan hal itu. Dia berkata bahwa setiap orang itu ada inti dirinya yang itu tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah hancur, dia terus ada. Dan karena itu ada keterikatan antara ruh itu dengan inti dirinya. Sama, saya ingin katakan begini, bahwa kalau ikatan itu misalnya dengan sesuatu itu kuat, dia tidak akan lepas ya, tidak akan lepas. Contoh, kita terikat misalnya dengan pasangan kita, dengan saudara kita, dengan sahabat kita, dengan orang tua kita. Ikatan itu ikatan yang kuat, yang tidak terlepas kan, artinya bahwa selalu saja itu akan teringatnya bagaimanapun karena terdekat ikatan itu. Nah, apalah lagi kemudian antara ikatan ruh kita dengan raga kita ini yang sudah sekian lama dalam kehidupan ini bersama-sama dengan diri kita, maka itu tetap bahwa ada ikatan itu. Jadi apakah kemudian doa kita sampai insya Allah. Apakah kemudian ketika kita menyampaikan pembicaraan kita dengan orang, insya Allah mereka mendengar. Tetapi ketika kita berziarah ke kubur mereka, tentu itu hal yang berbeda. Itu tentu hal yang lebih luar biasa. Sebagaimana juga kita sekarang bisa menyampaikan pesan kita. Berbeda ketika kita tentu menyampaikan pesan melalui kemudian WhatsApp, ya. Sampai pada orang itu ya sampai gitu. Dengan berhadapan secara langsung, berjumpa secara langsung. Say hello kita dengan melalui WhatsApp, dengan say hello kita langsung, itu tentu berbeda rasa dan yang terjadi di antaranya. Oke, begitu Bu Benti.
Terima kasih banyak Ustaz. Masya Allah. Terima kasih. Ya Ustadz, di chat room ada pertanyaan Ustadz ya. Saya bacakan Ustadz ya. Ya. Dari Ibu Emma Fatima, izin bertanya, jika kita berziarah tanpa pergi ke kuburnya, apakah kualitas keterhubungannya sama? Itu pertanyaan pertama dari Bu Emma. Mau lanjut pertanyaan kedua atau dibahas dulu Ustadz? Ya, saya udah baca juga bagaimana. Oh ya, Oke. Ya sama sih. Intinya sama ya tadi dengan apa yang saya sampaikan juga. Bahwa ya kita bisa berziarah secara langsung, tapi dari jauh dan sebagainya. Tapi secara langsung tentu berbeda ya. Sama aja kalau kita ziarah pada Rasulullah SAW, apa kita bisa baca doa ziarah dari sini? Ya bisa, diterima. Rasulullah mendengar. Tapi rasa yang kita rasakan berbeda jelas ketika kita berziarah langsung ketika di hadapan mungkin makam Rasulullah SAW, makam para maksumin alaihimussalam, itu berbeda. Makam dengan orang tua kita berbeda jelas ya. Ada hal yang berbeda secara psikologis saja berbeda jelas. Itu pasti berbeda secara psikologis. Dan kualitas itunya juga berbeda ya. Walaupun tetap insya Allah sampai, karena kehidupan mereka tentu melintas batas. Mereka mendengar apa yang kita sampaikan, insya Allah mereka mendengar. Karena sudah lintas batas, tidak ada lagi ini. Sama aja, kita telepon itu dari mana aja bisa mendengar suara itu kan. Tapi berbicara secara langsung, berkomunikasi secara langsung itu berbeda. Ya. Kadang-kala kita melalui pesan WhatsApp itu sering sekali miskom ya, gitu. Maksudnya begini, yang sampai di dia berbeda ya. Walaupun itu tentu tidak terjadi miskom itu antara kita dan orang meninggal ya, tapi maksudnya bahwa itu terbatas gitu ya. Tapi ketika kita berjumpa langsung itu tidak terbatas. Kita berjumpa langsung dengan orangnya itu kan dia bisa membaca raut muka kita, apakah kita ini sedang bercanda ataukah serius misalnya ya. Begitu juga ketika kita terhubung ziarah langsung itu tentu berbeda sekali kemudian ikatan yang terjadi antara kita dengan orang yang telah meninggal tersebut. Iya, jadi Ustadz saya menyambung pertanyaan dan penjelasan Ustadz tadi. Jadi mereka itu hanya mendengar Ustadz ya, tidak bisa melihat ya. Jadi istilah yang misalnya kita melakukan apa aja yang misalnya kita berbuat dosa gitu, nanti orang tua kita yang sudah melihat, yang meninggal itu bisa melihat gitu. Itu melihat. Oh, melihat juga Ustaz ya. Sebagaimana Al-Qur'an pada surat Taubah ya. Wa qul malu saya pada surat Taubah itu ayat ke berapa ya? Kalau saya cek di dalam ini ya. Wa qul malu fasarallahu amalaku rasulullah wal mu'minun. Di situ ada ayat malu fasa ya Allah. Pada surat saya Allah fasaya Allah. Oke. Bukan itu bisa melihat mereka. Dalam ada ayat Al-Qur'an pada surat Taubah ya. Saya lupa ayatnya kalau salah pada surat Taubah ayat 10 ya. Taubah ayat surah ke-9 itu ayat kalau saya tidak salah ya ke-10 di situ. Bentar saya cek ya. Bukan 105 ya Ustaz. Bentar ya. Secara waktu 105 Ustaz. 105 ya. Ya, 105. Di situ disebutkan bahwa ya di situ kulit malu ya betul. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Sini dikatakan bahwa beramal baiklah kamu niscaya maka
pastilah Allah akan menyaksikan amal kamu, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman dalam tafsir ini dikatakan kalau dalam ini kita itu adalah para imam al-ma'sumin dalam salam. Tapi ini ada yang menafsirkan juga itu semua orang beriman yang telah meninggal dunia. Dan ayatnya fasayaro, menyaksikan ro'a. Ya. Jadi itu menunjukkan bahwa mereka juga menyaksikan. Nah, penyaksiannya tentu bukan lagi secara materi ya, tapi mereka menyaksikan tentu dengan dengan mata batin mereka ya, dengan mata ini mereka. Dan saya ingin sampaikan begini, saya sudah contohkan dalam di dunia ini pendengaran kita, penglihatan kita, pendengaran kita itu terbatas. Kenapa terbatas? Ya karena dia sifatnya material. Kita bisa hanya melihat apa yang ada saat ini. Kita tidak bisa melihat yang lalu, yang ke depan dan sebagainya. Tapi kalau kita naik lagi ke kesadaran jiwa kita, kita bisa lihat lagi yang masa lalu, masa depan, ya. Bahkan, jadi karena itu bahwa ketika seseorang itu kemudian kesadarannya sudah bukan lagi kesadaran material, maka penglihatannya itu melintasi waktu, melintasi zaman, melintasi tempat, ya. Tidak ada batasan bagi dia. Dia menyaksikan dimanapun, kapanpun. Gitu. Jadi bukan hanya mendengar, mereka mendengar, menyaksikan, ya. Nah, bahwa kita tidak mendengar jawabannya itu karena keterbatasan kita. Tapi orang-orang yang soleh, tentu saja para nabi, Rasulullah, para maksumin, dan juga orang-orang kekasih-kekasih Allah, mereka mendengar itu. Bahkan di Iran itu ada namanya Bonu Amin. Terkenal, dia seorang mujtahidah, luar biasa, dan dia mendapatkan kemampuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa. Dia mendengarkan, bahkan mendengarkan bukan hanya suara orang yang telah meninggal dunia, ya. Dia mendengarkan suara, kemudian dia mampu berbicara dengan seluruh bagian dari alam ini, dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan apapun yang ada itu dia mampu berbicara. Tentu berbicara seperti apa? Ya tentu bukan lagi bicara dalam konteks kita berbicara, ya. Mereka sudah berbicara dalam konteks hakikat dari pembicaraan, seperti pada yang terjadi pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Begitu. Ya Ustadz, ini ada Ibu Yani menyalakan mic-nya, apa mau bertanya? Silakan Ibu Yani. Kalau tidak, ada yang mau bertanya lagi? Ya, begini, ya. Ada yang mau bertanya? Boleh saya bertanya? Oh ya, silakan Pak Bambang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bambang. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah, sama-sama. Amin, amin. Ustaz, jadi mengenai masalah kematian, kan kematian itu adalah jasadnya yang meninggalkan ruh, Ustaz ya. Jasadnya dimakamkan, sedangkan ruhnya masuk ke dalam alam barzah dan itu hidup sampai nanti hari pengadilan kan Ustadz gitu. Nah sekarang tadi yang saya mungkin tolong Ustadz koreksi, ziarah kubur yang kita lakukan baik itu kepada orang tua ataupun pada para alim ulama ataupun para imam itu kan sebenarnya terus menjalin silaturahim, ya kan, menjalin tali silaturahim walaupun orangnya sudah tidak ada, gitu kan. Yeah. Jadi mereka itu yang tadi Ustaz katakan, roh yang ada di dalam barzah itu melihat apa yang dilakukan oleh orang terhadap dirinya, ya kan. Termasuk mamanya kita berziarah ke makam orang tua kita itu Ustaz. Nah, apakah kalau umpamanya kenapa sebagian umat Islam itu banyak yang berziarah pada hari menjelang Lebaran ataupun Lebaran Ustaz. Padahal ziarah sendiri itu tidak harus begitu. Mau tiap hari atau tiap minggu, ya kan monggo aja, nggak usah dalam waktu Lebaran gitu Ustaz, ya kan. Satu. Kedua, ada yang mengatakan bahwasanya ziarah itu yang terbagus adalah pada hari Jumat. Apa makna Ustaz, ziarah pada hari Jumat itu Ustaz?
Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Bambang. Mudah-mudahan selalu sehat ya, Mas Bambang. Insyaallah. Amin, amin. Pertama bahwa ya waktu-waktu itu tentu ada waktu-waktu yang khusus ya, jelas. Bahwa semua waktu kita bisa berziarah ya, tapi ada waktu-waktu yang tentu afdoliyah ya, utama. Yaumil Jum'ah misalnya, hari Jumat. Kan di dalam hadis dikatakan bahwa Yaumil Jum'ah itu sayyidul ayyam, itu penghulu para hari. Yang kedua misalnya dikatakan dalam hadis Yaumil Jum'ah yarfa'ullahil azabil qabr. Allah angkat setiap azab kubur, Allah bebaskan para penghuni kubur itu dari azab Allah karena Yaumil Jum'at itu. Kenapa ada rahasia tentu saja pada hari Jumat ini? Karena ini sesuatu ya yang utama, yang agung, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kan hari itu. Ada banyak hadis lah riwayat mengatakan bahwa karena Yaumul Jumat itu di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Kemudian hari Jumat itu sebagai hari kemudian disingkapnya kemudian Arsy dan sebagainya. Sebagian lagi mengatakan hari Jumat itu sebagai harinya Nabi Muhammad SAW dan sebagainya. Karena kemuliaan Rasulullah, Allah muliakan. Ada banyaklah kenapa kemudian yang jelas bahwa hari Jumat tentu lebih utama dibandingkan hari-hari yang lain. Yang kedua ada bulan-bulan yang utama. Itu kita misalnya bahwa kenapa pada bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan itu menjadi bulan yang utama. Bahkan itu kan ada disebutkan sebagai bulan Rajab itu sebagai bulan Sya'ban itu sebagai bulan ruah. Bulan ruah itu dalam bahasa kita, tapi disebut sebagai sebenarnya syahrul arwah, bulan arwah. Dan dalam hadis-hadis Ahlul Bait ada banyak itu yang menyatakan bahwa pada bulan itu kemudian para ruh-ruh itu diberikan kemudian kesempatan untuk bersilaturahmi dengan keluarga mereka. Ada banyak hadis-hadis yang begitu. Jadi karena itu biasanya orang-orang di kampung biasanya kan ada sedekah ruahan. Ya. Sedekah ruahan itu adalah sedekah arwah, ya, menghubungkan antara kita dengan ruh-ruh orang keluarga kita yang telah meninggal dunia. Nah, di situ banyak kemudian juga ada ziarah, ya, dilakukan ziarah, ya, karena memang ada riwayatnya, memang pada bulan Sya'ban itu dianjurkan kita untuk ziarah karena itu adalah bulan bagi para arwah itu. Nah, ini ada hal yang utama karena bulan itu bulan-bulan yang utama, maka Allah juga utamakan. Jadi betul kita tentu tiap hari. Tapi tentu waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang juga utama untuk kita kemudian melakukan ziarah, ya. Bahkan dalam hadis dikatakan bahwa di antara yang utama itu kita melaksanakan umroh misalnya itu pada bulan Rajab, ya, misalnya. Ziarah kepada Nabi itu pada bulan Rajab, misalnya. Karena itu bulan utama bagi Nabi. Nah, ini ada ini yang seperti itu, ya, karena misalnya kita tentu misalnya di ada bulan-bulan yang mendatangkan bala, misalnya kan bulan Muharram, ya, bulan Safar, itu bulan-bulan yang di situ diturunkannya kemudian beragam bala. Karena itu kita dianjurkan untuk mengawali bulan itu dengan sholat, dengan kemudian menjauhkan kemudian memohon pada Allah agar dijauhkan dari bala-bala itu. Ada lagi misalnya Lailatul Raghaib, misalnya malam di mana kemudian seluruh harapan-harapan kita akan diwujudkan Allah. Yaitu kapan? Malam Jumat pertama dari bulan Rajab misalnya. Itu terutama di dalam Ahlul Bait ada ini yang seperti itu. Dan kebanyakan kemudian kalangan saudara kita Ahlus Sunnah itu dalam berziarah misalnya di bulan Sya'ban itu karena kemudian mengikuti dari riwayat-riwayat yang ada di dalam Ahlul Bait alaihimussalam. Begitu memang. Jadi apakah itu afdoliyah, ya, keutamaan? Boleh kita lakukan, boleh.
kenapa tidak tiap hari? Ya sebaiknya tentu tiap hari. Ya. Kita baca ziarah Imam Husain, dan itu fadilahnya luar biasa. Orang yang berziarah kepada Imam Husain itu setiap hari itu ada banyak fadilah yang luar biasa. Gitu, Bang. Ya, terima kasih Ustadz. Mas Bang, sama-sama. Masih adakah pertanyaan untuk ibu-ibu atau bapak-bapak? Saya boleh Oh, bertanya? silakan Mbak Mimi. Silakan. Ya. Syukron. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz, tadi dikatakan bahwa kita bisa bercengkrama dengan ahli kubur, artinya dia mendengarkan kita. Terus kita mendoakan mereka. Yang ingin saya tanyakan, apakah hubungan ini timbal balik? Artinya, apakah mereka juga bisa mendoakan kita gitu? Mengingat mereka diberi rizki dan hidup di samping Allah. Iya. Terima kasih Ustadz. Terima kasih, Bu. Ada hadis dari Rasulullah SAW ya mengatakan bahwa hadisnya kalau salah tidak begini. Man salama ala ahlil kubur fada'a ilaihi faradda alaihi salam fada'a bihi. Barang siapa yang mengucapkan salam kepada para penghuni kubur dan mendoakan mereka, maka penghuni kubur itu menjawab salam itu dan mendoakan orang yang mendoakan mereka. Ada hadis yang begitu. Jadi berdasarkan hadis itu, mereka juga ternyata masih bisa mendoakan kita. Jadi orang bukan karena doa kan bisa sampaikan. Mereka tidak bisa beramal seperti amalan kita, iya, tapi berdoa bisa. Memohon pada Allah bisa gitu. Apalagi untuk orang-orang yang baik ya, orang-orang yang soleh. Gitu. Jadi salah betul ketika orang mengatakan bahwa ya orang mati udah selesai, dia udah bisa apa-apa pada kita gitu. Yang minta pada ini siapa bilang? Mereka hidup kok. Hidup ini sekali kita dihidupkan Allah, kita akan hidup selamanya. Yang membedakannya adalah bahwa saat ini kita hidup di dunia ini, nanti kita hidup di alam barzah. Berikutnya kita akan hidup di alam akhirat. Tidak pernah orang itu tidak ada gitu. Hanya dia selalu ada. Cuman adanya bisa jadi sekarang bersama kita di sini atau di tempat yang lain. Dia tetap ada. Kita mengatakan bahwa tidak ada, dia tidak ada. Misalnya. Betul dia tidak ada di sini. Tapi bukan berarti bahwa dia betul-betul tidak ada. Dia ada di sana. Misalnya contoh, kita sekarang di Zoom ya. Kita tidak ada misalnya tidak ada misalnya di rumah Bu Ayu misalnya atau rumah Bu Widya ya ketika pengajian Istalim Khadijah ini kita tidak bersama-sama tapi kita ada di mana, ada di rumah masing-masing ya. Ada di tempat masing-masing. Jadi demikian juga apakah orang meninggal tidak ada? Tidak ada kok, kita itu selalu ada. Yang membedakan kita bahwa saat ini kita ada di alam ini, nanti kita ada di alam yang lain. Jadi dan yang di alam lain itu bahwa dia tetap kemudian punya kesadaran, punya ingatan, punya rasa, ya, punya segala hal yang ada dalam kehidupan dia di dunia itu dia ada gitu ya. Kecuali tentu hal-hal daya-daya ya, kalau ini dalam pembicaraan yang lebih detail ya dalam filsafat. Kecuali daya-daya yang terkait dengan apa? Dengan tubuh materi gitu. Seperti kalau makan dia kemudian membesarkan tubuhnya dan sebagainya, itu tidak ada lagi karena itu terkait dengan materi. Atau misalnya reproduktif gitu, reproduksi gitu, itu terkait dengan materi, sudah tidak ada lagi. Memang hal-hal yang terkait dengan materi sudah tidak ada, tapi hal-hal yang tidak terkait dengan materi selalu ada, bahkan menjadi lebih luar biasa
Jadi ketika dalam hadis itu ketika dikatakan kalau orang mengucapkan salam dan mendoakan para penghuni kubur itu, mereka menjawab salam kita, bahkan mendoakan kita. Dan orang yang mengatakan itu mereka adalah orang-orang yang pada hakik saya mengatakan bahwa sebenarnya ya pandangan orang-orang yang menyatakan bahwa tidak ada lagi hubungan, sudah mati, sudah selesai gitu. Itu sebenarnya orang-orang yang sangat materialistik pandangannya. Dan orang seperti itu pada hakikatnya mereka sebenarnya tengah menolak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengimani hal yang gaib. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan bahwa apa? Alif Lam Mim zalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib gitu kan. Mereka yang beriman kepada hal yang gaib gitu. Bahkan kalau kita lihat bahwa pada hakikatnya yang gaib itulah yang paling nyata. Kenapa paling nyata? Karena dialah yang paling ada sebenarnya. Bukankah Allah itu yang maha gaib? Tapi Allah lah yang maha ada. Kita ini seakan-akan ada, tapi sesungguhnya kita sangat-sangat terbatas. Gitu. Jadi orang yang tidak percaya gaib itu adalah sangat materialistik sebenarnya. Wahabi dan sebagainya itu adalah pandangan materialisme di dalam Islam. Ya. Gitu. Sementara Al-Quran memerintahkan kita percaya pada hal yang gaib. Gitu. Mereka gaib kitanya sebenarnya karena ketidakmampuan kita. Gitu. Mereka mengatakan, oh salah kamu, kami melihat kamu kok, gitu kan, menyaksikan, mendengar, gitu. Kamu aja kemana, gitu kan. Bukan, jangan salahkan siarannya, tapi salahkan TV yang rusaknya, gitu kan. Ya TV yang bagus yang ini ya bisa menangkap siaran, gitu kan, dari mana saja, gitu. Nah, orang-orang yang hatinya mungkin bersih, para kekasih Allah itu mampu, itu semua mereka bisa ini. Ya kita aja yang nggak bisa. Karena nggak bisa, kemudian kita mengeneralisir seakan-akan itu tidak ada. Ya jangan begitu dong, jangan kenakan baju kamu pada orang lain, gitu kan. Orang lain yang para imam, para wali, mereka berbicara, ngobrol, tahu, bertanya. Gitu. Dan kalau di dunia filsafat Islam atau tasawuf itu banyak sekali persoalan-persoalan filsafat Islam itu dalam ini Bu ya, itu terpecahkan melalui jawaban orang-orang yang sudah meninggal dunia. Gitu. Bayangin. Ada banyak sekali, Ibnu Sina begitu, gitu kan, Suhrawardi begitu, Mullah Sadra juga begitu, gitu kan, mendapatkan pemecahan persoalan ilmiah, tapi melalui apa? Jawaban orang-orang yang telah meninggal dunia. Mereka tawasul dan kemudian mereka mendapatkan jawaban dari para imam, ya. Bahkan ada satu persoalan yang sangat pelik dalam filsafat itu, persoalan ilmu pengetahuan epistemologi, ya. Mullah Sadra itu mendapatkan jawaban dari siapa? Penjelasan dari siapa? Dia mendapatkan penjelasan setelah dia ziarah kepada Sayyidah Fatimah Al-Maksumah di Qum dan disampaikan dalam kitabnya. Pada saat itu aku seperti kemudian berada dalam satu keadaan yang luar biasa dahsyatnya dan tiba-tiba kemudian Sayyidah Fatimah itu menjelaskan apa yang harus aku lakukan untuk menjawab kemudian persoalan-persoalan yang pelik ini. Nah, bayangin Bu ya. Jadi yang terbatas siapa sih? Gitu. Yang terbatas justru kita yang ada di alam materi ini. Sementara mereka yang sudah di alam non-materi jauh lebih tidak terbatas dari kita. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat Bu ya. Waktunya udah. Ya Ustadz, udah mendekati maghrib. Insya Allah ilmu yang disampaikan Ustadz benar-benar bermanfaat dan menjadi pegangan kita untuk menjalani kehidupan ini. Bahwa kita hidup itu intinya selalu ada selama kita aja yang nggak mampu saja untuk memahami itu ya Ustadz ya. Ya betul sekali. Ya Ustadz, terima kasih banyak. Insya Allah Ustadz selalu dalam keadaan sehat, walafiat, diberkahi. Dan kita tutup dengan doa ya Ustadz ya. Amin. Kami semua Ustadz, terutama yang sedang sakit, disembuhkan. Itu Ustadz.
Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafarta, wala aiban illa satarta, wala su'an illa sarafta, wala hamman illa farajta, wala suqman illa syafaita, wala rizqan illa basatta. Ya Allah, janganlah Engkau gelincirkan kami dalam dosa kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau biarkan keburukan yang ada pada diri kami dan tutupilah setiap keburukan kami. Janganlah Engkau turunkan beragam rezeki pada kami kecuali Engkau mudahkan rezeki itu bagi kami. Jangan pula Engkau turunkan kesulitan pada kami kecuali Engkau lepaskan dan berikan jalan keluar kami dari kesulitan itu. Jangan pula Engkau turunkan penyakit pada diri kami kecuali Engkau sembuhkan kami. Ya Allah, tidak ada daya pada diri kami. Kami mohon, ya Allah, bantuan-Mu, kuatkanlah diri kami dalam melakukan kebaikan. Hapuskan seluruh dosa dan kesalahan kami. Maafkan kekurangan kami. Muliakan kedua orang tua kami. Lindungi keluarga kami dan anak-anak kami. Ya Allah, di antara kami ada yang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Di antara kami ada yang kesulitan, lapangkanlah ya Allah. Di antara kami ada yang tengah kesusahan, ya Allah. Turunkan kebahagiaan bagi mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, mudahkan kehidupan kami. Saudara-saudara kami ada yang telah mendahului kami. Orang-orang yang kami cintai ada yang telah pergi meninggalkan kami. Ya Allah, jadikan kubur mereka taman di antara taman surga-Mu ya Allah. Kumpulkan ruh mereka bersama hamba-hamba-Mu yang soleh. Pertemukan mereka dengan Nabi-Mu dan Al-Ma'sumin alaihimussalam. Tinggikan derajat mereka, muliakan mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, ketika tiba saatnya bagi kami ya Allah, Engkau memanggil ruh kami untuk kembali kepada-Mu ya Allah. Masukkan kerinduan di dalam hati kami, ketundukan diri kami, ketasliman jiwa kami untuk menerima qada-Mu ya Allah. Jadikan saat itu saat yang paling baik dalam kehidupan kami. Engkau ampuni dosa-dosa kami, Engkau maafkan kesalahan kami, Engkau bersihkan jiwa kami. Engkau tutupi seluruh kejelekan kami. Engkau harumkan ruh kami untuk menghadap-Mu ya Allah. Ya Allah, curahkanlah sholawat untuk Nabi Muhammad SAW dan keluarganya yang mulia. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.